Selamat pagi anak-anak, semoga semua hari ini kita sehat, kuat, dan kita dapat melaksanakan aktivitas kita dengan baik. Sebagai orang yang beragama, kita patut menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa untuk mengawali pertemuan kita hari ini. Ibu yang pimpin kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah tolong kami sepanjang malam hingga pagi hari ini kami boleh bangun, kuat, sehat, dan boleh beraktivitas. Kami tahu itu semua karena Tuhan yang telah memelihara kami. Oleh karena itu, ajar kami untuk tetap bersyukur, tetap berharap, dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan waktu kami dalam pembelajaran hari ini di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, pada pagi hari ini kita belajar tentang Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Keluargaku yang dimaksud di sini adalah keluarga kita masing-masing. Jadi sebagai orang Kristen, keluargaku berarti adalah keluarga Kristen. Namun sebelum lebih lanjut kita dalam pembelajaran ini, kita harus memahami dulu apa itu keluarga atau apa sebenarnya pengertian dari keluarga. Yang pertama, keluarga inti. Keluarga inti terdiri dari bapak, ibu, anak-anak, dan keluarga besar. Atau keluarga yang kedua ada keluarga besar yang terdiri dari bapak, ibu, anak-anak, kakek, nenek, om, tante, sepupu yang memiliki hubungan darah. Jadi sekarang kita dapat memahami bahwa keluarga itu adalah keluarga inti dan keluarga besar. Dan kalau berbicara tentang keluarga Kristen, berarti keluarga Kristen adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Nah, dalam keluarga juga memiliki fungsi. Maksudnya di sini adalah bahwa keluarga itu ada karena dia mempunyai fungsi. Ada beberapa fungsi yang ingin Ibu sampaikan. Yang pertama, fungsi sosialisasi anak. Maksudnya sosialisasi anak maksudnya adalah yang berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak, di mana anak-anak diperkenalkan tentang pola laku, tentang sikap, tentang keyakinan, cita-cita, dan nilai-nilai yang dianut di dalam kelompok sosial atau masyarakat. Dan yang kedua, fungsi afeksi. Fungsi afeksi adalah berhubungan dengan kasih sayang, keintiman, perhatian, dan rasa aman yang tercipta dalam keluarga. Jadi keluarga mempunyai fungsi untuk menciptakan rasa aman. Bagaimana supaya anak-anak, istri, suami dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, sehingga anak-anak juga betah ada di rumah. Itu merupakan fungsi sebagai afektif. Yang selanjutnya, fungsi religius. Di sini mendorong seluruh anggota keluarga menjadi insan yang beragama, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menunjukkan penghayatan dan perilaku nilai-nilai agama yang dianut. Karena kita berbicara tentang keluarga Kristen, jadi di dalam keluarga ini anak-anak diajar untuk meyakini Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan yang lain adalah berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan keluarga. Itu merupakan fungsi ekonomis. Orang tua yang mencari sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anak. Bukan berarti anak-anak tidak boleh bekerja, tetapi kalau anak-anak saat ini mungkin secara khusus kalian
tugas kalian adalah belajar. Jadi yang memenuhi semua kebutuhan itu adalah orang tua. Tapi ketika anak punya waktu untuk menolong orang tua, membantu orang tua mencari nafkah, bukan hal yang salah, tetapi dapat mengatur waktunya dengan baik. Jadi sebagai keluarga Kristen juga secara khusus berfungsi berdasarkan firman Tuhan. Kita ada fungsi, ada 3 fungsi selain dari yang ibu jelaskan tadi secara khusus menurut iman Kristen. Yang pertama itu kita sebagai teman sekerja Allah, dalam arti manusia diciptakan sesuai dengan gambar Allah, supaya manusia menjadi perpanjangan Tuhan di bumi untuk menjaga seluruh ciptaan Tuhan, termasuk hubungan sesama dengan sesama dan alam. Yang kedua, sebagai lembaga pendidik utama dan pertama, Ulangan 6:4-9. Maksudnya bahwa pendidikan utama itu didapat oleh anak-anak dari keluarga. Dan di dalam ayat itu dijelaskan bahwa mengajar anak itu di saat berbaring, di saat duduk, dengan maksud bahwa waktu kita santai, waktu kita sedang makan, waktu kita sedang nonton TV, sedang melakukan aktivitas di rumah. Jadi pendidikan utama itu harus terjadi di dalam keluarga. Yang ketiga, sebagai wadah semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan saling menghormati. Itu juga ada dasar Alkitabnya, Efesus pasal 5 ayat 2-3, tentang bagaimana seorang suami menghormati istri, istri menghormati suami, anak-anak menghormati anak-anak, dan semuanya timbal balik. Setiap anggota keluarga berkewajiban menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dengan menghayati dan melakukan ajaran-ajaran agama Kristen, sehingga berdampak dalam kehidupan dan menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar. Dan yang ketiga, sebagai orang Kristen kita juga harus melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena keluarga Kristen mendasarkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga Kristen. Oleh karena itu, keluarga Kristen harus menjadikan Kristus sebagai landasan di dalam menjalankan aktivitas setiap hari. Menjadikan Kristus sebagai pedoman, sebagai pemimpin, sebagai kepala keluarga. Artinya, anggota keluarga bertanggung jawab untuk menjadikan seluruh ajaran Tuhan sebagai acuan terhadap hidup keluarga. Nah, berbicara tentang peran keluarga, peran Tuhan di dalam kehidupan keluarga, Ibu percaya bahwa kita semua mengalami di dalam kehidupan kita. Contohnya, ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Itu merupakan contoh kecil yang kita alami di dalam kehidupan kita. Jadi, Ibu berharap setelah mendengarkan penjelasan materi ini, anak-anak boleh memahaminya dengan benar dan menghormati satu dengan yang lain di dalam keluarga, menjadikan Kristus sebagai acuan untuk menjalani hari-hari sehingga hidup boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar. Demikian penjelasan materi hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah tolong kami sehingga proses pembelajaran boleh berjalan dengan baik. Biarlah semua yang telah disampaikan menjadi berkat dan memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.